Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 pada video ini. Kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Analisis Komparatif Sentimen Kualitas Layanan McDonald USA pada periode 2023-2024 dan 2025 dan sampai 2026 menggunakan Logistic Regression, Support Vector Machine, dan Transformer. Penelitian ini disusun sebagai pemenuhan tugas mata kuliah kami yaitu di Data Science di dalam program studi Teknologi Rekayasa Logistik Politeknik Astra. Melalui penelitian ini, kami bertujuan untuk membandingkan sentimen pelanggan terhadap kualitas layanan McDonald USA pada dua periode yaitu di 2023 sampai 2024 dan juga 2025 sampai 2026. Sekaligus mengevaluasi performa 3 algoritma klarifikasi yaitu Logistic Regression, Support Vector Machine, dan Transformer dalam melakukan analisis sentimen yang paling berkualitas. Semoga presentasi ini dapat mempresentasikan gambaran yang jelas mengenai proses penelitiannya, hasil analisis, serta kesimpulan yang kami peroleh. Sebelum memasuki pembahasan materi, izinkan saya memperkenalkan tim saya dalam penelitian ini. Yang pertama, saya sendiri yaitu dengan nama Revalia Aldo Setiawan dengan NIM 08-2023-0023. Selanjutnya yaitu dengan Dewi Istiqomah dengan NIM 08-2023-0032. Selanjutnya ada Nabila Faiza dengan NIM 08-2023-0044. Dan yang terakhir ada Muhammad Zidan dengan NIM 08-2023-0018. Kami adalah mahasiswa Politeknik Teknologi Rekayasa Logistik Politeknik Astra. Presentasi yang kami sajikan pada video ini merupakan hasil kolaborasi tim dalam rangkaian memenuhi tugas kuliah dengan mengimplementasikan konsep data science dan machine learning pada studi kasus analisis sentimen terhadap kualitas layanan McDonald USA. Dalam penelitian ini, kami menerapkan beberapa tahapan data science yang mulai dari pengumpulan data, terus pencarian data, scraping, dan sampai analisis sentimen dan pembangunan model menggunakan tadi yang saya sebutkan yaitu ada Logistic Regression, SMV, dan Transformer, sehingga evaluasi performa dari masing-masing model yang kami sajikan. Selanjutnya, mari kita mulai pembahasan dari latar belakang penelitian sampai akhir. Berangkat dari latar belakang mengenai kondisi layanan McDonald's dan urgensi peningkatan kualitas pelayanan, yang pertama pelanggan yang tinggi. Dengan kunjungan tinggi dan kepercayaan pelanggan yang kuat, lalu tantangan layanan, masih terdapat gap negatif pada kualitas layanan. Selanjutnya perbaikan berkelanjutan, di mana evaluasi dan perbaikan terus-menerus untuk hasil yang lebih baik. Dan yang terakhir tujuan utamanya yaitu mewujudkan kepuasan maksimal dan layanan unggul bagi pelanggan. Selanjutnya tema yang diangkat yaitu analisis kualitas layanan dan kepuasan pelanggan pada McDonald's dengan topik analisis sentimen ulasan pelanggan McDonald's. Selanjutnya yaitu masalah yang diangkat di sini kami mengambil beberapa sumber berita yang membahas mengenai keluhan pelanggan terkait dengan McDonald's. Nah, salah satunya itu mengenai peluncuran BTS Meals oleh McDonald's di Amerika yang menimbulkan kekecewaan pelanggan karena produk yang diterima tidak sesuai ekspektasi promosi, terutama tidak tersedianya kemasan eksklusif BTS seperti di negara lain. Hal ini menunjukkan adanya permasalahan pada kualitas pelayanan dan pengalaman pelanggan. Serta juga ada berita mengenai McDonald's mengalami penurunan persepsi pelanggan terhadap nilai dan kualitas pelayanan. Di sini dapat terlihat yaitu McDonald's memiliki value yang baik dari 55% pada tahun 2020 dan menjadi sekitar 40% pada tahun 2024, sehingga berdampak pada menurunnya loyalitas dan kunjungan pelanggan. Untuk berita selanjutnya yaitu mengenai kekurangan staf yang menyebabkan pelayanan drive-thru menjadi lebih lambat dan memicu ketidakpuasan pelanggan, serta juga berdasarkan laporan ACSI pada tahun 2024, McDonald's menjadi restoran dengan tingkat kepuasan pelanggan terendah di antara restoran besar di Amerika. Pada penelitian ini, sumber data yang kita gunakan berasal dari dua jenis sumber data, yaitu dataset public Kaggle dan juga hasil scraping ulasan pelanggan melalui Google Maps Review. Kedua sumber data ini kemudian disesuaikan berdasarkan 40 cabang McDonald di USA. Untuk memastikan kesesuaian lokasi, meningkatkan keakurasi data, serta proses penyamaan data yang dilakukan. Dalam penelitian ini menggunakan total 2.748 data ulasan dari kedua sumber dataset analisis sentimen dalam kualitas layanan McDonald. Pada penelitian ini, digunakan 3 algoritma yaitu Support Vector Machine, CVM, Logistic Regression, dan juga Transformer. Di mana CVM dipilih karena memiliki kemampuan baik dalam mengolah data berdimensi tinggi, serta setelah pemrosesan ekstra fitur TF-IDF. Regression digunakan sebagai model perbandingan karena metode yang sederhana, cepat, dan umum digunakan sebagai baseline, dokumen, dan penyusun dalam analisis sentimen. Sedangkan Transformer dipilih karena mampu memahami konteks secara hubungan antar kata dalam kalimat sehingga diharapkan dapat menghasilkan klasifikasi sentimen yang lebih akurat. Masuk ke dalam Activity Plan menggambarkan alur proses kerja dari awal hingga akhir, dimulai dari pencarian data, penentuan metode, dilanjutkan dari EDA, pre-processing, analisis data, hingga pembuatan model, sampai dengan evaluasi, sehingga seluruh proses itu dinyatakan selesai.
Setelah itu, dilakukan penyusunan dokumen dan sidang proyek yang dilaksanakan di minggu ketiga bulan Juli. Masuk ke tahap yang pertama, yaitu Exploratory Data Analysis atau EDA. Pada tahap ini, analisis data Kaggle yang pertama itu preview data, ditemukan jumlah baris yaitu 2748 dan jumlah kolom 11. Untuk informasi data, di sini data 2748 tidak ada yang kosong. Lalu untuk statistik deskripsinya, rating count memiliki rata-rata 88,02 dengan rentang 1,41 hingga 933. Untuk distribusi rating, mayoritas ulasan bernilai 1 bintang sekitar 944, diikuti dengan 5 bintang 869. Rating rendah 1 sampai 2 bintang lebih banyak dibanding rating menengah 3 bintang. Selanjutnya, untuk data scraping, untuk preview data, jumlah baris ditemukan 2113 dan jumlah kolom 9. Untuk informasi data, seluruh kolom memiliki data, tidak ada yang kosong. Lalu untuk statistik deskripsi, rata-rata rating 2,74 dengan rentang 1 sampai 5. Rating count bervariasi dari 274 hingga 27,657. Lalu untuk distribusi rating, mayoritas ulasan bernilai 1 bintang, yaitu sekitar 894. Peringkat 5 bintang berada di urutan kedua, yaitu 607. Masuk ke tahap histogram, di mana histogram rating pada data Kaggle, rating 1 memiliki jumlah tertinggi, diikuti dengan rating 5. Lalu, pola ini menunjukkan mayoritas ulasan pada data set Kaggle cenderung berada di sisi negatif atau 1 bintang. Lalu untuk histogram rating pada data scraping, rating 1 mendominasi distribusi, diikuti peningkatan pada rating 5. Pola ini menunjukkan kecenderungan ulasan negatif yang masih tinggi, namun terdapat kelompok pelanggan yang sangat puas, atau rating 5. Masuk ke tahap box plot rating. Pada data Kaggle, nilai median atau garis tengah berada di angka 3. Whisker minimum berada di 1 dan maksimum di 5. Distribusi rating relatif seimbang antara nilai rendah dan tinggi. Lalu untuk data scraping, nilai median atau garis tengah berada di angka 2, whisker minimum berada di 1 dan maksimum di 5. Masuk ke tahap box plot rating per cabang. Pada data Kaggle, terlihat variasi rating antar cabang, namun mayoritas median berada pada rentang 3 hingga 4, yaitu cenderung netral ke positif. Mayoritas cabang pada periode 2023-2024 memiliki persepsi pelanggan yang cukup baik di median 3-4. Lalu untuk data scraping, variasi rating antar cabang lebih lebar. Cabang 1 cenderung lebih rendah, sedangkan cabang 2 dan 3 cenderung lebih tinggi. Periode 2025 hingga 2026 menunjukkan perbedaan kinerja antar cabang yang signifikan. Terdapat perbedaan pola distribusi rating antar cabang pada kedua periode ini. Perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut pada cabang dengan median rating yang rendah. Masuk ke tahap correlation matrix. Pada data Kaggle, korelasi antara rating numerik dan rating count sebesar 0,14 yang menunjukkan hubungan positif sangat lemah. Hal ini berarti jumlah rating count tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai rating. Lalu, untuk data scraping, korelasi antara rating dan rating count sebesar 0,068, positif sangat lemah. Jumlah rating tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai rating pada dataset web scraping. Selanjutnya itu pada tahap preprocessing. Di sini kami mengecek terlebih dahulu mengenai missing value serta duplikasi data. Di sini kami mengecek apakah ada data yang kosong dan juga apakah ada data yang terduplikat. Namun dapat dilihat untuk data missing value yaitu 0 serta juga untuk data duplikasinya yaitu 0. Dan di sini kami juga melabelkan sentimen yaitu untuk rating 1, 2 dan 3 yaitu dilabelkan dengan 0, untuk rating 4 dan 5 yaitu dilabelkan dengan angka 1. Kedua dataset yaitu Kaggle dan Scraping telah melalui proses preprocessing dengan hasil data bersih atau tidak ada missing value dan juga duplikasi data serta memiliki label sentimen yang konsisten. Selanjutnya itu masih pada tahap preprocessing yaitu kami ingin melihat seberapa banyak data yang telah berlabel 0 dan juga berlabel 1 pada Kaggle dan Scraping, dan dapat dilihat di sini untuk Kaggle yaitu untuk data yang sudah berlabel 0 yaitu sebanyak 1487 data, serta untuk yang berlabel 1 yaitu sebanyak 1261, untuk scraping yaitu data yang berlabel 0 yaitu sebanyak 1288, dan untuk data yang berlabel 1 yaitu sebanyak 825. Data pada kedua periode sudah bersih dan siap digunakan untuk analisis sentimen. Selanjutnya, nah di sini kami membuat word cloud juga pada Kaggle dan juga Scraping. Di sini kami ingin melihat seberapa sering atau dominan kata-kata tersebut muncul. Dapat dilihat pada Kaggle yaitu kata yang paling dominan atau sering muncul yaitu kata food, pledge, service, location, dan star. Hal ini menunjukkan bahwa ulasan pelanggan pada periode tersebut yaitu pada 2023 sampai 2024 lebih banyak membahas mengenai kualitas makanan, pelayanan, serta lokasi restoran. Namun pada word cloud scraping yaitu dapat dilihat kata yang dominan atau sering muncul yaitu ada kata food, pledge, service, good, dan customer. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggan masih banyak membahas makanan dan pelayanan, namun mulai lebih sering memberikan ulasan terkait pengalaman pelanggan dan kualitas layanannya. Nah, di sini word cloud membantu mengidentifikasi topik utama, keluhan, dan apresiasi pelanggan secara cepat dan secara visual.
Selanjutnya di sini kami masih pada tahap preprocessing, yaitu memasukkan data latih dan data uji pada Kaggle dan scraping, yaitu sebanyak untuk data latihnya itu 70% serta data ujinya itu 30%. Di sini dapat dilihat pada data Kaggle jumlah data latihnya itu sebanyak 1923, untuk data uji yaitu ada 825. Untuk data scraping yaitu data latihnya sebesar 1479 dan juga data ujinya itu ada 634. Dan juga di sini pada kedua dataset telah dibersihkan dan diberi label sentimen 0 sama dengan negatif serta 1 sama dengan positif dan siap digunakan untuk tahap analisis sentimen. Ini dilanjutkan pada proses TF-IDF. Kami juga sudah memasukkan codingan yang dimana merating dari nilai TF-IDF terbesar dan terkecil, dan di sini dapat dilihat untuk nilai TF-IDF yang terbesar pada data Kaggle yaitu ada kata good. Pada data Kaggle seperti data good, open, forgot, dan receive memiliki nilai TF-IDF yang relatif tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa kata-kata tersebut memiliki bobot yang lebih penting dalam membedakan isi review dibandingkan kata lain pada data latih. Selanjutnya itu pada TF-IDF data scraping yaitu seperti kata bad, full, service, dan thanks memiliki nilai TF-IDF yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa kata-kata tersebut menjadi kata yang paling representatif pada beberapa review dan berpotensi memberikan kontribusi besar dalam proses klasifikasi sentimen. Tahap preprocessing membersihkan teks dan menghitung TF-IDF ini sehingga kata-kata yang paling sering muncul dan relevan diidentifikasi pada kedua dataset. Masuk ke dalam tahapan algoritma. Yang pertama, tahapan ini digunakan sebagai analisis prediksi sentimen menggunakan model CVM. Terdapat dua set data, yaitu tahun 2023, 2024, dan dataset hasil scraping 2025, 2026. Berdasarkan hasil prediksi tersebut, data set Kaggle memiliki 825 data dengan dominasi sentimen negatif sebanyak 58,5%, sedangkan sentimen positif sebanyak 41,5%. Sementara itu, dari hasil data scraping memiliki total data 634 dengan sentimen negatif sebesar 67,4% dan juga sentimen positif 32,6%. Dari kedua data tersebut dilihat bahwasanya sentimen negatif lebih dominan dibandingkan sentimen positif. Nah, dari hasil scraping menunjukkan proses sentimen negatif lebih tinggi dibandingkan dari dataset Kaggle, sehingga menunjukkan bahwasanya memang lebih banyak ulasan pelanggan yang memiliki pengalaman kurang baik terhadap layanan McDonald's. Untuk tahapan confusion metricnya, pada tahapan ini dievaluasi menggunakan model CVM menggunakan confusion metric pada dataset Kaggle tahun 2023 tahun 2024 itu menunjukkan bahwasanya true negatif sebanyak 418 data dan true positif sebanyak 309 data. Artinya sebagian besar negatif dan positif berhasil diprediksi dengan benar. Terdapat kesalahan prediksi berupa false positif sebesar 33 data dan false negatif sebanyak 65 data. Sedangkan pada dataset hasil scraping tahun 2025 tahun 2026 menghasilkan true negatif sebanyak 354 dan true positif sebanyak 166 data. Kesalahan prediksi terdiri atas false positif sebanyak 41 data dan false negatif sebanyak 73 data. Berdasarkan hasil evaluasi model CVM pada Kaggle dan juga pada scraping melihat bahwasanya memiliki performa yang lebih baik, akurasinya sebesar 88,12% dibandingkan dari hasil scraping yang menunjukkan 82,0%. Hal ini menunjukkan bahwasanya CVM mampu melakukan klasifikasi sentimen lebih konsisten daripada dataset Kaggle. Terus yang kedua yaitu logistic regression. Pada tahap ini dilakukan analisis distribusi hasil prediksi sentimen menggunakan model logistic regression pada dua dataset, tahun 2023, tahun 2024, dan juga hasil scraping 2025, 2026. Pada dataset Kaggle dengan total 825 data menunjukkan sentimen negatif sebanyak 61,8%, sedangkan sentimen positif sebanyak 38,2%. Untuk dataset scraping menunjukkan dari total data 634 data, sentimen negatif itu mendominasi sebanyak 73%, sementara sentimen positif itu hanya 27% saja. Berdasarkan hasil tersebut, dari kedua dataset tersebut menunjukkan bahwasanya pola yang sama terdapat dominasi sentimen negatif dibandingkan sentimen positif dari hasil yang sebelumnya itu CVM. Nah, artinya menunjukkan bahwasanya lebih banyak ulasan dengan persepsi negatif terhadap kualitas layanan McDonald's yang terdapat di USA. Pada tahap ini dilakukan evaluasi performa model logistic regression menggunakan confusion metric untuk melihat kemampuan model dalam mengklasifikasi sentimen positif dan juga sentimen negatif. Pada dataset tahun 2023 tahun 2024 menunjukkan bahwasanya logistic regression menghasilkan true negatif sebanyak 425 data dan juga true positif sebanyak 289 data, yang menunjukkan bahwasanya sebagian besar data berasal dari prediksi yang benar. Terus sedangkan pada scraping tahun 2025 tahun 2026 menghasilkan model true negatif sebanyak 358 data dan true positif sebanyak 144 data. Berdasarkan hasil evaluasi model logistic regression menunjukkan bahwasanya memang performa lebih baik dibandingkan dari dataset scraping. Hal ini menunjukkan bahwasanya logistic regression mampu melakukan klasifikasi secara lebih konsisten terdapat pada dataset Kaggle. Yang ketiga, transformer.
Pada tahap ini dilakukan analisis distribusi hasil prediksi sentimen menggunakan model transformer dari kedua dataset tahun 2023, tahun 2024, dan juga tahun 2025, tahun 2026. Pada dataset Kaggle, total data 825 data menunjukkan bahwasanya sentimen negatif itu sebesar 56,60%, sedangkan sentimen positif hanya 43,40%. Sedangkan pada dataset scraping menunjukkan bahwasanya 634 data menunjukkan sentimen negatif sebanyak 63,58%, sedangkan sentimen positif sebanyak 36,42%. Berdasarkan hasil kedua dataset tersebut, sebenarnya memiliki pola yang sama, memiliki sentimen negatif yang lebih dominan daripada kedua data model yang setelah dibahas. Ini menunjukkan bahwasanya kecenderungan ulasan pelanggan itu lebih banyak memberikan respon terhadap McDonald's itu negatif. Pada tahapan ini, dievaluasi model transformer menggunakan confusion metric untuk melihat kemampuan model dalam mengklasifikasi sentimen pada data dua set Kaggle dan juga scraping. Pada Kaggle, itu menghasilkan true negatif sebanyak 411 data dan true positif sebanyak 318 data. Terus pada data set scraping itu menunjukkan bahwasanya model transformer itu menghasilkan true negatif sebanyak 352 data dan juga true positif sebanyak 318 data. Nah, ini menunjukkan bahwasanya hasil evaluasi model transformer menunjukkan performa yang konsisten kepada dua data set. Akurasi pada dataset Kaggle sedikit lebih tinggi dibandingkan dataset hasil scraping, sehingga model tersebut mampu mengklasifikasi sentimen dengan cukup seimbang pada kedua data. Saya di sini akan menjelaskan di tahap perbandingan. Yang pertama, saya akan membahas perbandingan performa model berdasarkan metrik akurasi pada dua dataset, yaitu dataset Kaggle 2023 sampai 2024 dan data hasil scraping kami dari periode 2025 sampai 2026. Pada dataset Kaggle, model transformer memperoleh nilai akurasi tertinggi sebesar 88,36%, diikuti oleh SMV sebesar 88,12%, sedangkan logistic regression memperoleh akurasi 86,55%. Sementara itu, pada data set scraping yang sudah kami lakukan, pola yang sama juga terlihat. Transformer kembali menjadi model dengan performa terbaik dengan akurasi 85,17%, diikuti SMV dengan 82,02% dan logistic regression dengan persentase 80,76%. Dari hasil tersebut dapat kita simpulkan bahwa transformer merupakan model yang paling akurasi dan konsisten pada kedua dataset. Selain itu, terlihat bahwa nilai akurasi pada dataset Kaggle secara umum lebih tinggi dibandingkan dataset scraping. Hal ini menunjukkan bahwa data Kaggle memiliki kualitas dan konsistensi yang lebih baik sehingga lebih mudah dipelajari oleh model machine learning. Selanjutnya, saya akan membandingkan performa tiga model ini menggunakan metrik evaluasi lainnya, yaitu Precision, Recall, Event Score. Pada dataset Kaggle, transformer menunjukkan performa terbaik lagi dengan precision sebesar 89%, recall 85%, dan event score-nya sebesar 87%. Nilai ini menunjukkan bahwa transformer mampu memberikan keseimbangan yang baik antara ketepatan prediksi dan kemampuan mendeteksi seluruh data positif. Model logistic regression memperoleh precision yang cukup tinggi juga, namun memiliki recall yang lebih rendah, sehingga masih terdapat sejumlah data positif yang tidak berhasil dikendalikan dengan baik. Sementara itu, SMV menunjukkan performa yang cukup stabil, namun masih di bawah transformer. Pada dataset scraping, seluruh model mengalami penurunan performa. Meskipun demikian, transformer tetap menjadi model yang terbaik dengan event score-nya sebesar 80%, diikuti SMV sebesar 74%, sedangkan logistic regression memiliki event score-nya sebesar 70%. Hasil ini menunjukkan bahwa transformer tidak hanya unggul pada akurasi, tapi juga memiliki keseimbangan terbaik antara precision dan recall-nya, sehingga lebih andal dalam melakukan klasifikasi sentimen pada kedua dataset. Selanjutnya yaitu kami juga ingin memberikan keseluruhan performa model sentimennya. Berdasarkan seluruh hasil evaluasi yang telah dilakukan, kami memberikan perbandingan menyeluruh terhadap tiga model menggunakan metrik akurasi, precision, recall, dan event score. Pada dataset Kaggle, transformer secara konsisten menjadi model yang performa terbaik. Model ini memperoleh akurasi sebesar 88,36% dan event score sebesar 87%, yang menunjukkan kemampuan klasifikasi yang sangat baik pada dataset yang memiliki kualitas terstruktur. Pada dataset scraping, walaupun seluruh model mengalami penurunan performa akibat karakteristik data yang lebih beragam dan kompleks, transformer tetap mempertahankan performa terbaiknya dengan akurasi sebesar 85% dan event score-nya sebesar 80%. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transformer merupakan model yang paling unggul dan paling konsisten dibandingkan logistic regression dan support vector machine pada kedua dataset yang kami gunakan. Selain itu, dapat disimpulkan juga bahwa data set Kaggle menghasilkan performa klarifikasi yang lebih baik dibandingkan dataset hasil scrapingan. Karena memiliki kualitas data yang lebih bersih, lebih konsisten, temuan ini menunjukkan bahwa kualitas dataset memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan model analisis sentimen. Demikian presentasi dari kelompok 1 mengenai penelitian analisis komparatif sentimen kualitas layanan McDonald's USA pada periode 2023 sampai 2024 dan 2025 sampai 2026 menggunakan logistic regression, support vector machine, dan transformer. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan mengenai penerapan data science dan machine learning dalam menganalisis sentimen pelanggan serta menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya. Terima kasih kepada teman-teman atau Bapak Ibu dosen dan seluruh pihak yang telah meluangkan waktunya untuk menyaksikan video presentasi dari kelompok 1. Apabila terhadap kekurangan dalam penyampaian maupun isi penelitian, kami mohon dan sangat terbuka terhadap kritik serta saran yang ingin membangun kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.